Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, merdeka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agrobiokimia yang disusun oleh Ramadhani Arianto 41231477, dosen pengampu Nikmawati Saklina STPM SI. Fakultas Pertanian dan Perikanan, Program Studi Agroteknologi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2024. Ini saya akan mempresentasikan tentang fermentasi dan germinasi. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum, namun ada definisi yang lebih tepat yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran akseptor elektron eksternal. Sedangkan dari germinasi, perkecambahan atau germinasi adalah merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan dari penyerapan air hingga munculnya tunas. Selanjutnya, berdasarkan proses perkembangan. Yang pertama, tempat. Fermentasi berdasarkan tempatnya yang ada dilakukan di permukaan secara padat dan dilakukan dalam medium cair. Fermentasi bertempat pada tanah, air atau hidroponik, dan medium air. Yang kedua, bahan. Fermentasi bahannya dari nabati dan hewani, sedangkan germinasi bahannya biji-bijian, spora, dan umbi. Yang ketiga, menghasilkan. Fermentasi menghasilkan alkohol seperti etanol dan O2, asam laktat, asam asetat, fermentasi campuran. Sedangkan germinasi menghasilkan tanah muda dan kecambahan baku campuran makanan. Yang keempat, kegunaan. Fermentasi kegunaannya makanan dan minuman seperti tempe, yogurt, bir, dan anggur. Obat-obatan atau suplemen atau industri dan energi. Sedangkan germinasi kegunaannya pertanian dan perkebunan, konsumen makanan, reboisasi dan konservasi lingkungan. Yang kelima, tujuan dari fermentasi untuk mengawetkan makanan, meningkatkan gizi dan kesehatan, produksi bahan kimia, dan produksi energi. Tujuan dari germinasi memproduksikan panganan, pengembangan bibit, penelitian dan pendidikan kesehatan dan gizi. Fermentasi berdasarkan jurnal produk, contohnya tempe, miso, dan sake. Tempat dilakukan di permukaan datar padat. Fermentasi cair, contohnya bir, anggur, dan kefir. Tempat dilakukan dalam medium cair. Fermentasi bahan nabati, contohnya tempe, kedelai, sauerkraut atau kubis, dan tempe dan tape atau bahan ketan dan singkong. Bahan hewani seperti yogurt dari susu, keju dari susu, salami dari daging. Hasil dari fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan CO2, contohnya bir, anggur, dan suke. Fermentasi air asam laktat menghasilkan asam laktat, contohnya yogurt, sauerkraut, dan kimchi. Fermentasi asam asetat menghasilkan asam asetat, contohnya juga. Fermentasi campuran menghasilkan kombinasi produk seperti asam laktat, etanol, dan asam asetat.
Contohnya seperti kombucha atau teh fermentasi. Tujuan dari fermentasi tersebut yang pertama mengawetkan makanan. Tujuannya memperpanjang umur simpan makanan. Yang kedua, meningkatkan gizi dan kesehatan. Tujuannya meningkatkan kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan. Kesimpulan dari fermentasi yaitu proses yang sangat bermanfaat dengan berbagai aplikasi dalam industri makanan, kesehatan, dan energi. Pemahaman yang mendalam tentang proses ini dapat membantu dalam optimasi produksi dan pengembangan produk baru. Selanjutnya, penjelasan berdasarkan germinasi atau perkecambahan. Yang pertama, tempat. Germinasi di tanah, contohnya sebagai besar biji tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan padi. Tempat tanah lapang, kebun, ladang. Germinasi di air atau hidroponik, contoh bibit selada, bayam, dan tomat. Tempat sistem hidroponik, aquaponik. Germinasi medium inner, contohnya kecambah alfalfa, kecambah gandum. Tempatnya medium inner seperti vermiculite, perlit, dan atau kapas. Germinasi berdasarkan bahan. Bahannya biji-bijian, contohnya biji kacang hijau, biji gandum, dan biji jagung. Spora, contohnya spora jamur dan paku. Umbi, contohnya kendang, bawang, dan umbi jalar. Germinasi yang selanjutnya berdasarkan hasil. Tanaman muda menghasilkan tanaman muda dengan akar, batang, daun, awal. Contohnya biji padi, bibit jagung, bibit tomat. Kecambah menghasilkan kecambah yang sering digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya kecambah alfalfa, kecambah kacang hijau. Berdasarkan kegunaan. Pertanian dan perkebunan, contohnya menumbuhkan tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kedelai. Konsumen makanan, kecambah yang digunakan dalam salad, sandwich, dan hidangan lainnya. Reboisasi dan konservasi lingkungan, contohnya menumbuhkan bibit pohon untuk reboisasi hutan atau area konservasi. Tujuan dari germinasi. Yang pertama, produksi pangan. Tujuan menghasilkan tanaman yang untuk konsumsi manusia atau hewan. Contohnya menumbuhkan biji gandum untuk produksi roti, beras untuk konsumsi. Yang kedua, mengembangkan bibit. Tujuannya menghasilkan bibit yang kuat dan sehat untuk penanaman lebih lanjut. Contohnya bibit padi yang disiapkan di semai sebelum pindah ke sawah. Yang ketiga, penelitian dan pendidikan. Tujuannya memahami proses biologis dan genetik dari pertumbuhan tanaman. Contohnya eksperimen perkecambahan di laboratorium sekolah atau penelitian ilmiah. Yang keempat, kesehatan dan gizi. Tujuan menyediakan sumber nutrisi yang kaya, contohnya konsumsi kecambah, kacang hijau yang kaya protein dan vitamin. Nah, itulah penjelasan dan ini kesimpulan dari germinasi. Adalah proses di mana biji tumbuhan menjadi tanaman baru. Proses ini dimulai ketika biji menyerap air, menyebabkan biji membengkak dan memecah kulit biji bagian tersebut. 1. Beberapa ada prosesnya, yaitu 1. Proses awal. Germinasi dimulai dengan imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji yang kering mengakibatkan biji membengkak dan kulit biji retak. Yang kedua, aktivitas enzim.
Air yang diserap mengaktivitaskan enzim yang memecah bahan cadangan makanan dalam biji seperti ati menjadi gula yang lebih sederhana yang digunakan sebagai energi pertumbuhan. Ketiga, pertumbuhan embrio. Embrio di dalam biji mulai tumbuh. Radikula calon atau calon akar adalah bagian pertama yang muncul dari biji, diikuti oleh lumula atau calon tunas. Yang keempat, kondisi lingkungan. Germinasi memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai termasuk suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya yang cukup tergantung pada jenis tanaman. Yang kelima, fase germinasi. Terdapat beberapa tahap dalam proses germinasi. Yang pertama, imbisi penyerapan air oleh biji. Yang kedua, aktivitas enzim. Enzim mulai bekerja untuk mengubah cadangan makanan. Yang ketiga, pembelahan sel-sel embrio mulai pembelahan dan pertumbuhan. Yang keempat, pertumbuhan munculnya radikula dan lumula dari biji. Demikian akhir presentasi ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah tutur kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu dimiliki hanya Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.